Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan selalu saya muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, semua dewan guru Madrasah As-Sabilillah Raudatul Falah, yang diasuh oleh Bapak Ustadz Jamaluddin. Siapa? Ustadz Yahya. Lama tak ketemu Ustadz. Dan juga para dewan guru yang dirahmati oleh Allah, dan juga para tokoh masyarakat, para sesepuh, dan juga tidak lupa hadirin dan hadirat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mubaliknya siapa saja ini? Tidak ada. Oh, Bebas Hasim, Ustadz Hasim. Anak dulu ada apa-apa Ustadz ya? Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menghadiri acara haflatul imtihan Madrasah Raudatul Falah, dengan harapan mudah-mudahan semua santri yang belajar di madrasah ini maupun TBK Allah jadikan santri yang saleh dan salihah, amin. Yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, amin. Dan bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat, amin. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat semua wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dari orang tua yang berharap punya anak yang enggak soleh. Semua orang tua apapun profesinya kepingin punya anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu, ibu rumah tangga kepingin punya anak soleh, dan bapak petani, bapak ojek, ya, ustadz, bapak kepala desa, bapak camat, semuanya kepingin punya anak soleh dan solehah. Bahkan profesinya yang buruk, maaf maling, tidak kepingin punya anak seperti profesi punya anak yang juga maling. Maaf pelacur juga tidak kepingin anaknya juga menjadi pelacur. Pembohong, penipu, perampok tidak kepingin punya anak yang sama persis profesinya sama orang tua. Apapun profesi orang tua kepingin punya anak soleh dan salihah. Kenapa? Karena punya anak soleh dan solihah
itu adalah kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang luar biasa bagi setiap orang tua. Karena itu dikatakan apa? Ni'amul ilahi alal ibadi kasih rotun. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya ini sebagai hambanya banyak. Satu nikmat saja kita tidak mungkin pernah bisa menghitung. Dikatakan dalam Al-Quran apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah akan bisa menghitungnya dari satu nikmat tersebut. Bukan beberapa nikmat, satu nikmat. Satu nikmat ini nggak bisa kita menghitung. Contoh, dikasih nikmat mata. Manfaatnya satu nikmat mata ini banyak. Di antaranya apa? Sampean bisa melihat warna-warni dari semua warna. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna hitam. Banyak, bahkan puluhan, bahkan ratusan warna. Ada warna pink, ada hijau muda, ada hijau mateng, ya, ada biru. Kalau bahasa Madura nggak ada hijau ya, adanya apa? Biru, hijau, biru, ya. Biru semuanya. Ini apa kursinya ini? Biru. Itu banner itu warnanya apa? Biru. Biru daun. Banyak. Dari satu nikmat mata ini kita tidak bisa menghitung manfaat dari satu nikmat mata. Karena itu Allah berfirman apa? Wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kamu mau menghitung satu nikmat Allah, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Apalagi nikmat Allah yang kita terima itu per detik banyak sekali. Per detik banyak sekali. Karena itu nikmat yang paling agung, ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluhunna solahul auladi. Paling agungnya nikmat adalah setelah nikmat Islam dan setelah nikmat iman adalah punya anak soleh dan solihah. Kenapa kok nikmat? Punya anak soleh dan solihah itu orang tua akan dibuat bahagia, akan dibuat seneng sama anak yang soleh dan solihah. Di dunia orang tua akan bahagia ngelihat baktinya anak kepada orang tua, hormatnya anak kepada orang tua, adabnya anak kepada orang tua. Tidak hanya sampai di situ, punya anak soleh dan solihah akan dibuat bahagia dunia maupun nanti di akhirat. Punya anak soleh dan solihah, ini anak soleh bisa menolong orang tuanya yang bakal dimasukkan ke dalam neraka. Ketika kita meninggal dunia, anak soleh dan solihah ini sering mengunjungi kuburan kita, sering mendoakan sering ngirim Fatihah kepada kita sebagai orang tuh nikmat. Tapi sebaliknya, punya anak yang enggak soleh, yang enggak taat sama Allah, yang durhaka sama orang tua, itu adalah merupakan bala, bukan nikmat. Kenapa? Karena orang tua yang punya anak yang enggak soleh akan dibuat sengsara dunia sampai akhirat. Di dunia orang tua akan dibuat nangis atas kedurhakaan anak kepada orang tua, ndak hormatnya anak kepada orang tua, enggak baktinya anak kepada orang tua.
nggak adabnya anak kepada orang tua, kurang ajarnya anak kepada orang tua, kurang ajar anak yang nggak soleh ini. Kadang kita suruh, leh tukok rokok aja nih tukok dewi pak, ibu ngongkon, leh tukok beras, budalo dewi bu. Anak yang kurang ajar, tidak ada adab, dibuat nangis atas kedurhakaan anak kepada orang tuh. Tidak hanya sampai di situ, susahnya orang tua nggak sampai di situ, terus nanti di akhirat orang tua bakal susah kalau punya anak yang nggak soleh dan salihah. Bakal nuntut nanti anak kepada orang tua. Karena itu dikatakan sama Nabi SAW, awwalu ma yata'allaku birrajuli yaumal qiyamah ahluh wa auladuh. Yang pertama kali nanti di hari kiamat yang nuntut orang tua, yang nuntut seorang bapak adalah istri dan anaknya. Fayaquluna ya rabbana khudh lana min haqqina minhu fa innahu ma yuallimuna ma najhal wa yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu dzalik. Pertama kali nanti di hari kiamat di hadapan Allah yang akan nuntut kepada orang tua adalah anak. Ya Allah, ini orang tuaku adalah orang tua yang nggak tanggung jawab. Ketika di dunia aku nggak pernah dididik ilmu agama, sehingga aku nggak ngerti mana yang halal, mana yang haram. Sehingga aku nggak ngerti bagaimana caranya wudhu. Sehingga aku nggak ngerti bagaimana caranya sholat. Sehingga aku nggak tahu kapan itu diwajibkannya puasa, kapan dikeluarkannya zakat. Aku nggak ngerti itu semuanya, karena aku nggak dididik agama sama orang tuaku. Jadi penuntut nanti. Dan ketika kita meninggal dunia, anak yang nggak soleh ini nggak pernah perhatian sama orang tua. Ketika kita dikubur dalam tanah, anak yang nggak soleh ini nggak pernah perhatian sama orang tua, nggak ngurus. Yang penting mati bapakku, yang penting ninggal no pirang mobil, pirang umah sing mewah, sing dipikir no harta warisan sama anak yang nggak soleh. Sementara orang tuanya dikubur dalam tanah, dimakan oleh cacing tanah, nggak pernah dikirimi Fatihah, nggak pernah diziarahi kuburannya, nggak pernah didoakan orang tuanya, dan akan menjadi penuntut nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini orang tua aku nggak tanggung jawab, aku nggak ngerti ilmu agama, aku nggak ngerti halal dan haram. Aku nuntut ya Allah. Sekalipun orang tuanya soleh, bakal dituntut nanti di hari kiamat. Yang asalnya akan masuk surga karena tuntutan daripada anak yang gak soleh ini, orang tuanya diseret untuk menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu, kalau kepingin punya anak soleh dan solihah, pingin enggak? Pingin. Didik anak-anak Anda ilmu agama. Gak bisa beb, saya gak ngerti. Titipkan kepada madrasah. Madrasah Raudhatul Falah ini siap mendidik anak-anak Anda untuk jadi anak yang soleh dan solihah, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah sampean kalau kepingin punya anak soleh dan solihah, harus cinta sama orang soleh. Sampean kepingin punya anak soleh dan solihah tapi nggak cinta sama orang soleh,
tidak cinta kepada orang soleh, susah akan punya anak soleh dan solihah. Sampean kepingin punya anak yang alim tapi nggak cinta sama orang alim, susah. Sekalipun sampean alim, sekalipun sampean soleh, ahli ibadah, tapi nggak cinta sama orang soleh, susah untuk jadi punya anak yang soleh dan soleh. Syaratnya harus cinta sama orang soleh. Syarat yang kedua, harus tidak senang kepada perbuatan yang salah. Tidak senang dengan kemaksiatan, lihat kemungkaran, digagalkan, ada orkesan, laporan kepada kepala desa, ini Pak tidak pantas, tidak baik, jangan sampai ada orkesan yang menimbulkan maksiat, ada minuman keras di situ, mabuk-mabukan di situ, judi-judian di situ, kumpul laki perempuan, joget-joget, buka aurat di situ, ini nggak benar Pak. Nggak seneng dengan kemungkaran, seneng kepada orang soleh, nggak seneng kepada orang yang toleh. Karena itu dikatakan oleh Imam Syafi'i apa dalam nazam baitnya, uhibbus solihin walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah wa akrahu man bida'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Kata Imam Syafi'i itu, aku cinta sama orang soleh. Imam Syafi'i, tahu kenal Imam Syafi'i sampean? Bukan Syafi'i pamatannya. Imam Syafi'i mujtahid, istihadnya yang sampean ikuti. Sampean ngerti caranya sholat gara-gara istihadnya Imam Syafi'i. Sampean tahu caranya wudhu, sampean tahu perempuan yang datang bulan itu paling sedikitnya 1 hari 1 malam, paling umumnya itu 6 hari sampai 7 hari, paling banyaknya orang datang bulan, perempuan datang bulan itu paling banyaknya 15 hari. Itu sampean tahu karena istihadnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang soleh, mujtahid, alim, ngerti ilmu agama, yang sampean ikuti ijtihadnya. Itu mengatakan apa? Aku cinta sama orang soleh. Siapa yang meragukan kesolehan Imam Syafi'i? Tidak ada. Tapi Imam Syafi'i ngaku apa? Walastu minhum, sekalipun aku bukan termasuk orang soleh. Padahal Imam Syafi'i soleh. Kata muridnya, Imam Syafi'i ngomong kayak gitu, muridnya Imam Ahmad bin Hambal, wa antum minhum, kamu termasuk orang soleh. Wa anta minhum, kamu Imam Syafi'i, guruku, wong soleh, sekalipun nggak ngaku wong soleh. Dik ini, oh ngerti carane sholat utawa ngajari ali bakta, termasuk dipanggil ustad. Diceluk jenenge tok nggak terima. Aku ustadmu, aku gurumu, nyeluk ustad. Ndak diambung tangani, aku gurumu, ambung tangani. Padahal cuma ngerti ngajari maca Qur'an. Iku wong saiki sudah haji ke Baitullah, panggil namanya Saiful, aku budal ongkose larang nang Mekah, celukun abau apa paling didik, celukun kaji ta larang jutaan aku ongkose merono. Ngamuk, ndak terima, boleh dijeluk jeneng dono tawaduke wong saiki. Imam Syafi'i walime, masya Allah, kesolehane, masya Allah, beliau cinta sama orang soleh, ngaku nggak soleh. Itu ketawaduan Imam Syafi'i. Dan juga bukan ngomong, sekedar ngomong Imam Syafi'i,
dipraktekkan dengan perilakunya. Benar-benar cinta Imam Syafi'i kepada orang soleh. Ada salah satu dari gurunya Imam Syafi'i, namanya Sayyidatun Nafisa. Sayyidatun Nafisa ini adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i yang perempuan, termasuk min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Syafi'i ini sakit, sering mengutus salah satu muridnya untuk minta doa kepada Sayyidah Nafisa. Saya sakit, tolong pergi ke Sayyidah Nafisa minta doa supaya doakan saya cepat sembuh. Datang kepada Sayyidah Nafisa, Sayyidatuna Nafisa, Sayyidatuna Nafisa, guruku Imam Syafi'i minta doa, doakan supaya cepat sembuh, beliau lagi sakit. Didoakan sama Sayyidah Nafisa. Saking mustajabnya doanya Sayyidah Nafisa, muridnya belum kembali, belum sampai rumahnya Imam Syafi'i, belum ngabari, Imam Syafi'i sudah sembuh duluan. Saking mustajabnya doanya Sayyidah Nafisa. Begitu juga demikian, setiap sakit minta doa. Sebelum kembali muridnya sembuh Imam Syafi'i. Tapi terakhir ketika Imam Syafi'i sakit, minta doa lagi kepada Sayyidah Nafisa, sampai disamperi sama salah satu muridnya minta doa Imam Syafi'i. Sayyidah Nafisa tidak mau doakan. Sayyidah Nafisa tidak mau doakan. Pulang ini murid dengan sia-sia. Ya apa katanya? Kok saya nggak sembuh sekarang ini? Apa Sayyidah Nafisa? Beliau nggak mau mendoakan Anda. Kenapa? Nggak tahu. Nggak mau doakan katanya. Oh berarti aku mau mati ini, berarti aku mau meninggal dunia, berarti merasa seperti itu Imam Syafi'i. Tolong aku wasiat, ketika aku meninggal, tolong jenazahku minta tolong disolati oleh Sayyidah Nafisa. Wasiatnya ini dijalankan oleh salah satu muridnya. Ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, jenazahnya dilewatkan di depan rumahnya Sayyidah Nafisa. Sampai depan rumahnya Sayyidah Nafisa, berhenti di situ. Sayyidah Nafisa mensolati jenazahnya Imam Syafi'i yang diimami oleh salah satu muridnya Imam Syafi'i. Didoakan sama Sayyidah Nafisa. Bukan hanya sekedar gurunya, Imam Syafi'i cinta kepada gurunya, enggak, kepada muridnya loh, cinta Imam Syafi'i. Ada salah satu muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Paling dicintai. Setiap hari sering Imam Syafi'i ini berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga demikian, Imam Ahmad bin Hanbal sering ziarah kepada Imam Syafi'i. Ditanya sama salah satu muridnya, kenapa anda ini kok sering berkunjung, sering cerita Imam Syafi'i, sering cerita Imam Ahmad bin Hanbal, padahal beliau adalah murid anda. Saya sering berkunjung ke sana karena memang baiknya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ke sini karena memang kedudukannya tinggi. Imam Ahmad bin Hanbal masih merasa tawadhu, masih merasa apa? Tidak lebih baik dari seorang murid. Itu Imam Syafi'i. Tidak merasa lebih baik daripada muridnya. Beda dengan sekarang. Ciwiri dikepoi sembarang kalau guru sekarang. Aku gurumu bebas. Tidak, Imam Syafi'i tidak seperti itu. Bahkan ketika Imam Syafi'i itu mimpi di suatu malam, mimpinya ini baik. Mimpi bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ini termasuk daripada golongan orang yang bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah. Orang Arab dulu
adatnya itu kalau ada kabar gembira pasti dikabarkan, disuruh kabarkan kepada Imam Ahmad bin Hambal, aku tadi malam mimpi Imam Ahmad bin Hambal ini termasuk golongan orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Datang muridnya ini menuju Imam Ahmad bin Hambal ngasih kabar gembira. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i kirim salam kepada Anda, ngasih kabar gembira bahwa tadi malam beliau mimpi Anda ini termasuk golongan orang yang dijamin masuk surganya Allah. Kasih kabar gembira seperti itu. Seneng Imam Ahmad bin Hambal, gembira Imam Ahmad bin Hambal, karena itu kabar gembira datang dari gurunya yang paling dicintai. Murid yang tadi disuruh untuk menemui Imam Ahmad bin Hambal itu dikasih baju sama Imam Ahmad bin Hambal. Ini kasih hadiah karena kau sudah memberi kabar gembira kepadaku. Dikasih bajunya Imam Ahmad bin Hambal. Pulang dia menuju Imam Syafi'i. Ya apa sudah kamu kabarkan? Sudah Imam. Ya apa? Kasih dapat hadiah apa? Memang adatnya orang sana dulu, orang Arab dulu, setiap orang yang ngasih kabar gembira pasti dikasih hadiah. Kayak budaknya siapa itu? Budaknya Abu Lahab yang memberi kabar gembira bahwa ponakannya Sayyidina Muhammad telah lahir, akhirnya dibebaskan sama Abu Lahab karena memberi kabar gembira. Begitu juga demikian Imam Ahmad bin Hambal dikasih kabar gembira untuk masuk surga, termasuk daripada golongan orang yang masuk surga, dikasih baju itu orang yang ngasih kabar gembira. Pulang menuju Imam Syafi'i. Kasih apa kau? Kasih baju. Bajunya Imam Ahmad bin Hambal. Mana? Coba berikan kepadaku. Sama Imam Syafi'i diambil, dimasukkan ke dalam air, kemudian diambil lagi, airnya diminum sama Imam Syafi'i. Ambil berkahnya muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Saking tawaduknya Imam Syafi'i. Niru dari siapa? Niru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah adalah manusia yang paling tawadu, rendah diri. Enggak ada nabi itu merasa sombong, enggak ada. Sombong itu adalah sifatnya merasa lebih baik dari orang lain itu sifatnya iblis. Merendahkan orang lain itu sifatnya iblis. Rasulullah enggak ada itu. Bahkan kepada semua sahabat itu dianggap sama Rasulullah. Setiap curhatan diperhatikan sama Rasulullah, diterima sama Rasulullah. Nggak seperti kita sekarang ini, jabat kepala desa aja, ada rakyatnya ngeluh, sambatan, tak direken, dolanan HP. Ya, oh yang kok seneng kono wis tak tangani, direken belas. Rakyatnya ngeluh tidak direken, rakyatnya njuk bantuan tidak direken. Rasulullah enggak, tawaduk Rasulullah. Sekalipun beliau menjadi kekasihnya Allah, dudukannya tinggi, derajatnya tinggi. Karena itu orang itu semakin tinggi derajatnya enggak semakin sombong, semakin tawaduk. Kayak pohon padi itu loh, semakin banyak isinya semakin ojo dadi asap, ndak gelem merendah blas. Sampean ngobong-ngobongan itu ono asap, tahu ketok asap mudun, tahu munggah terus. Sapa seneng asap? Sampean ro padi lho, wite pari lho, semakin banyak sapa enggak seneng beras? Ono bulog rebutan antre, sapa enggak seneng? Saking tawaduknya Imam Syafi'i, saking tawaduknya Rasulullah itu terkenal seneng makan daging kambing. Rasulullah itu seneng diriwayatkan seneng makan daging kambing. Ayo beli kambing yuk. Ngomong sama sahabatnya, Rasulullah saya yang menyembelih kambing. Ada lagi sahabatnya, ya Rasulullah saya yang motongi daging kambing. Ada lagi yang ngomong,
Ya Rasulullah, saya yang masak daging kambingnya. Rasulullah langsung ngomong apa? Saya yang bakal nyari kayunya. Ada ndak manusia yang seperti itu? Kekasihnya Allah, paling mulia, paling tinggi derajatnya daripada semua para nabi, nyari kayu untuk masak apa? Daging kambing. Perang Hondak Rasulullah ngeduk, ikut ngeduk Rasulullah. Tidak hanya perintah, ayo keduk, ayo potong, ayo masak, ayo angkat kayu ini, ayo uripin lo kompor. Tidak seperti itu Rasulullah. Ikut. Itulah yang ditiru oleh Imam Syafi'i. Cinta kepada orang soleh. Nabi itu cinta kepada orang soleh juga. Imam Syafi'i cinta kepada orang soleh. Tapi Rasulullah nggak merasa lebih baik dari orang lain. Begitu juga Imam Syafi'i, sekalipun cinta sama orang soleh, tidak merasa menjadi orang soleh. Semakin dekat seseorang itu hubungannya dengan Allah, semakin takut dia. Ya Allah, aku wis bakal mlebu neraka, aku iki akeh dosane. Itu orang kalau dekat sama Allah. Orang semakin tambah ilmunya, nggak semakin berani sama Allah, semakin takut mendapat azab Allah, takut masuk nerakanya Allah. Beda dengan kita, tambah sedikit ilmu sombong wis, insya Allah kita masuk surga. Iya, lek sampean tawadhu insya Allah mlebu surga, lek sampean sombong insya Allah sama iblis sana sampean mlebu nerakane Allah. Cinta sama orang soleh. Kalau kepingin punya anak yang soleh dan soleh. Kedua, sampean gak seneng kepada kemaksiatan, sebagaimana yang dikatakan dalam nadhamnya Imam Syafi'i yang kedua, wa akrahuman bida'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Ini perhatikan, aku ini gak seneng sama orang yang melakukan kesalahan, sekalipun aku ini tidak jauh beda dengan dia, sering melakukan kesalahan. Aku ini nggak seneng dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat, sekalipun aku nggak jauh beda, sering melakukan maksiat. Imam Syafi'i seperti itu. Nggak seneng dengan kemaksiatan, tapi nggak merasa lebih baik dari orang yang berbuat maksiat. Aku ini podo ae mereka, tapi aku nggak seneng. Ono wong hadir, ono kesan, aku nggak seneng. Ono wong tuku togel, aku nggak seneng. Ono wong sering membuat fitnah, aku nggak seneng. Ono wong sing seneng ninggalo salat, aku nggak seneng. Ono wong sing nggak tahu poso, aku nggak seneng. Tapi jadi Imam Syafi'i, sekalipun aku nggak jauh beda, aku yo sering nggak poso pisan, tapi mana ada Imam Syafi'i nggak pernah puasa, mana ada Imam Syafi'i nggak pernah sholat, mana ada Imam Syafi'i tadi itu bukan orang yang sering maksiat, sering tukuran togel, nggak ada. Terus siapa yang dicontoh Imam Syafi'i? Nggak ada lain kecuali Rasulullah. Semuanya. Rasulullah itu cinta kepada orang soleh, juga nggak seneng kepada orang yang nggak soleh, juga nggak seneng kepada orang yang sering maksiat, juga nggak seneng kepada orang yang membuat kesalahan. Rasulullah itu tegas, nggak seneng, wajib sampean nggak seneng dengan kemaksiatan. Apa maning saiki? Wow, rame viral wis. Lembaga Islami, madrasah, didikan diniyah didikan agama untuk mencetak generasi muda menjadi anak-anak yang soleh, madrasah. Tapi membuat karnaval ini joget-jogetan kalau di TikTok, buka aurat, ya, duduk body ini, buka aurat perempuan-perempuan.
didikan itu agama, ngerusak lembaga agama. Karena itu keliru. Ini juga anteman untuk supaya para dewan pengurus dinia keagamaan itu harus perhatikan semuanya. Jangan sampai karnaval tadi itu merusak lembaga keagamaan. Harus selektif, harus disaring. Banyak sekarang ini acara karnaval keagamaan, tapi yang ditampilkan melenceng daripada keagamaan, melenceng daripada adat Islami. Yang ditiru adalah, yang ditampilkan adalah apa? Orang-orang fasik, orang-orang yang ahli maksiat. Rasulullah itu enggak senang kepada orang kemaksiatan, melakukan kesalahan. Karena itu Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Allah, waditu ya Rabb, waditu an a'lama man tuhibbu min ibadika fa uhibbah. Ya Rabb, aku ingin tahu siapa di antara hambamu yang engkau cintai, maka aku akan cinta kepada dia. Dan juga siapa di antara hambamu yang enggak engkau senangi, maka aku juga akan enggak senang kepada dia. Siapa di antara hambamu yang engkau benci, maka aku akan benci juga kepada dia. Rasulullah tanya kepada Allah. Apa jawabannya Allah? Idza ra'aita abdi yuksiru min dzikri fa ana adzintu lahu wa ana uhibbu. Kalau kamu ingin tahu siapa di antara hambaku yang aku cintai, adalah ketika kamu melihat hambaku berzikir, ketika hambaku sholat, ketika hambaku senang baca sholawat, ketika hambaku senang menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian, majelis zikir, berzikir di situ, ketahuilah aku cinta kepada dia. Karena itu Rasulullah cinta kepada orang soleh. Kalau kamu ingin tahu siapa orang yang enggak aku senangi, kata Allah, kalau kamu melihat hambaku yang seneng maksiat, enggak seneng zikir, enggak seneng sholat, yang seneng lupa kepada Allah, ketahuilah aku benci kepada dia. Rasulullah juga benci. Berarti Imam Syafi'i siapa yang ditiru? Rasulullah. Ajarannya siapa? Didikannya siapa? Allah senang kepada orang soleh, enggak senang kepada orang yang tidak soleh. Rasulullah cinta kepada orang soleh, enggak cinta kepada orang yang enggak soleh. Imam Syafi'i cinta kepada orang soleh, enggak cinta kepada orang yang enggak soleh. Nah terus Beb, itu dikatakan apa Beb dalam Quran itu? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya itu keras kepada orang kafir, keras kepada orang ahli maksiat, keras kepada orang yang berbuat salah. Tapi ketika sama orang soleh, sesama orang soleh, sesama orang yang iman kepada Allah, mantap imannya kepada Allah, lemah lembut Rasulullah. Sahabat juga demikian. Sama orang kafir, sama orang ahli maksiat itu keras. Sama-sama mukmin, sama orang yang ahli taat, orang-orang yang soleh, para sahabat itu lemah lembut, hormat, cinta kepada orang soleh. Bahkan tafsirnya ini, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, itu di dalam kitab tafsir dikatakan, salah satu kitab tafsir dikatakan apa? Keras kepada orang kafir itu
para sahabat itu nggak seneng kalau kain bajunya ini senggolan dengan kain bajunya orang kafir. Nggak seneng kain bajunya ini senggolan kepada orang yang ahli maksiat, nggak seneng. Kain bajunya tok, apalagi kulitnya yang bersenggolan dengan kulitnya orang kafir. Apalagi salaman, apalagi berteman, apalagi dukung dalam kemaksiatan. Berteman dengan kekufuran, nggak ada para sahabat itu. Memang Rasulullah yang didik. Rasulullah ini nggak senang dengan perbuatan maksiat. Ada salah satu sahabat yang mana pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya nggak fatal. Kesalahannya nggak fatal. Cuma gara-gara nggak ikut perang. Nggak ada udur, nggak ada apa-apa. Nggak sakit, nggak sibuk, nggak bekerja, nggak bantu istrinya, nggak sibuk. Cuma nggak kepingin, males. Nggak ikut apa? Nggak ikut perang. Ketika Rasulullah dengan para sahabatnya pulang dari perang, biasa orang munafik itu cuma iman tok di depan Nabi. Kalau perang nggak ikut. Ketika pulang perang mendapatkan kemenangan misalnya, datang ini orang-orang munafik mengunjungi Nabi. Nabi, sepurane yo, aku ndak iso melok perang. Apa? Sibuk. Rodok ngelundas. Wake alasan nih orang munafik ini. Tapi ketika berbagi harta rampasan perang, wow, di depan mereka. Oh, saya belum dapat. Saya belum dapat. Itu orang munafik. Tapi diajak perang, nggak mau ikut. Ada salah satu sahabatnya Nabi namanya Ka'ab bin Malik. Nggak ikut perang Tabuk. Ketika orang munafik datang menghampiri Nabi, melaporkan alasan tidak ikut perang, Sayyidina Ka'ab bin Malik ini, aku bisa punya alasan seperti mereka, tapi aku nggak mau. Aku bohong berarti sama Nabi. Aku akan jujur, sekalipun jujur ini pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar, katakan yang baik, katakan yang jujur, sekalipun itu rasanya apa? Pahit. Sayyidina Ka'ab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sepurane ya, aku ndak melok perang. Dono utur dono apa ya Rasulullah? Cuma ndak pengen melok perang nih. Marah Rasulullah. Ndak diajak omong ini Ka'ab bin Malik. Ndak diajak omong. Bukan hanya demikian, semua para sahabatnya Nabi dilarang ngomong sama Ka'ab. Ojo ngomong be Ka'ab. Ndak hanya sampai di situ, istrinya suruh pulang, jangan temenin Ka'ab. Gara-gara melakukan kesalahan keras Nabi SAW. Ndak ada kompromi ketika melakukan kesalahan. Juga demikian Imam Syafi'i, yang ditiru adalah Rasulullah. Tapi Imam Syafi'i nggak merasa lebih baik daripada pelaku maksiat. Siapa sekarang? Ada ndak Imam Syafi'i nggak pernah sholat? Nggak ada. Ninggal sholat nggak ada. Nggak seneng dzikir nggak ada. Imam Syafi'i itu cinta sama orang soleh, nggak seneng kepada orang yang nggak soleh. Kalau kepingin punya anak soleh, cintailah orang-orang yang soleh. Sekarang ini Pak, banyak ajaran-ajaran, ajakan-ajakan untuk kita jauh sama orang soleh, untuk kita tidak mencintai orang soleh. Banyak sekarang ini. Apalagi kalau sampean punya HP yang mengikuti medsos, banyak sekarang ini yang benci duriahnya Nabi, yang ngolok-ngolok para sesepuh ulama-ulama, diolok-olok ulama sepuh. Kayak dono aji nih, didikan seperti itu sudah viral banyak di medsos. Itu ngajak kita orang supaya jauh sama orang-orang soleh,
Jangan ikuti Imam Syafi'i yang cinta kepada orang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, khususnya yang belajar di madrasah ini, Allah jadikan mereka semuanya anak-anak yang soleh dan salihah, anak-anak yang abidin abidat, muti'in muti'at, yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh orang-orang yang soleh dan para aulia Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.